Buy limit, sell limit forex. Di video ini kita masih akan membahas buy limit dan sell limit forex yang akan kita lakukan backtest 100 kali pada trading harian. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video buy limit dan sell limit forex ini, kita akan menggunakan dua indikator yang akan menjadi panduan kita dalam melakukan entry dengan menggunakan pending order buy limit dan sell limit. Mari kita mulai video ini. Langkah pertama, buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke tab Search Indicator. Pada tab Search Indicator, ketikkan TASC 2023 Keeping with the Larger Trend dan pilih Keeping with the Larger Trend dari Pinecoders. Kemudian kita masuk ke pengaturan indikator. Pada ATR multiplier, ganti angkanya menjadi 10. Kemudian pada ATR length, ganti menjadi angka 3. Setelah itu, pada level multiplier, ganti angkanya menjadi 0.06. Kemudian, masuk ke tab Style dan hilangkan tanda pada bridge level, labels, dan tables. Setelah itu, klik OK. Pada dasarnya indikator ini mengambil basis yang sama dengan super trend, di mana seperti yang kita tahu bahwa indikator super trend adalah indikator yang biasa kita gunakan sebagai pemandu tren di market. Garis yang tebal ini adalah garis basis super trend, sedangkan 4 garis di atasnya merupakan level area. Jika warna dari Keeping with the Larger Trend adalah berwarna hijau, maka fokus utama kita adalah melakukan entry buy limit. Sedangkan jika Keeping with the Larger Trend berwarna merah, maka itu adalah trend bearish dan fokus kita adalah menempatkan order entry sell limit. Kemudian masuk kembali ke tab Search Indicator dan ketikkan Whole Suite dan pilih Whole Suite dari Insilico. Kemudian masuk ke tab pengaturan Whole Suite. Pada Whole Variation, ganti saja EMA. Kemudian pada length, ganti angkanya menjadi 200. Indikator Whole Suite ini sendiri akan kita gunakan sebagai filter trend di market, di mana jika Whole Suite berwarna hijau, maka itu adalah trend bullish. Dan apabila Whole Suite berwarna merah, maka itu adalah trend bearish. Sekarang, jika Anda menggunakan TradingView di desktop, maka Anda dapat melakukan klik kanan pada bagian kosong dan pilih pengaturan. Namun jika Anda menggunakan perangkat lain untuk melakukan akses ke TradingView, maka Anda dapat memilih chart setting atau item roda gigi ini untuk masuk ke pengaturan chart. Pada chart setting, pilih bagian pada events, kemudian centang pada bagian session break dan lakukan pengaturan. Karena background chart saya warna hitam, maka pilih warna session break menjadi warna putih. Kemudian atur opacity, lalu klik OK. Session break ini adalah penanda hari waktu mulai trading berdasarkan zona waktu. Misalkan jika kita menggunakan UTC 7, maka hari berikutnya akan dimulai pada pukul 5 pagi sesuai dengan pilihan Anda. Ada beberapa persyaratan yang harus kita pahami jika ingin melakukan pending order menggunakan dua indikator ini. Di antaranya, yang pertama, setiap penempatan pending order akan dilakukan pada waktu dimulainya hari trading. Misalkan jika pending order sebelumnya sudah selesai, maka kita wajib menunggu hari berikutnya untuk melakukan pending order kembali. Seperti pada contoh ini. Pada contoh ini, terlihat bahwa order sebelumnya ditutup pada tanggal 13 Juli 2022, maka walaupun pada hari yang sama harga melakukan koreksi kembali ke area sell limit, namun kita wajib melewatkan order tersebut untuk menunggu kesempatan di hari berikutnya. Dan pada contoh ini, maka order berikutnya terjadi pada 18 Juli 2022. Yang kedua, backtest 100 kali ini kami lakukan dengan menggunakan pair gold atau XAU USD time frame 1 jam. Jadi pastikan Anda memahami dan melakukan backtest terlebih dahulu jika ingin menggunakannya di pair lain. Karena jika digunakan pada pair lain, bisa saja hasilnya akan berbeda. Yang ketiga, patokan untuk melakukan order sell limit dan buy limit harus mengikuti kondisi yang sesuai. Misalnya kita ingin menempatkan order buy limit, maka pastikan bahwa pada awal pembukaan trading, bahwa indikator KLT ini harus berwarna hijau dan indikator Whole Suite juga harus berwarna hijau. Jika tidak, maka batalkan entry. Jika indikator KLT bergerak mengikuti arah market, maka Anda dapat memindahkan pending order mengikuti indikator KLT.
Namun tetap pastikan bahwa kondisi entry masih sesuai. Dan supaya lebih jelas, maka mari kita bahas cara melakukan entry buy limit dan sell limit dengan menggunakan dua indikator ini. Cara melakukan entry buy limit. Jika pada saat awal trading dibuka, indikator Hull-Sweet berwarna hijau, maka itu adalah tanda pertama untuk menempatkan entry buy limit. Yang kedua, kemudian pastikan bahwa indikator KLT juga berwarna hijau. Setelah itu, Anda dapat menempatkan entry buy limit pada garis teratas dari indikator KLT. Kemudian, tempatkan stop loss di bawah garis super trend. Dan untuk target TP, gunakan RR 1:2. Cara melakukan entry sell. Jika pada saat awal trading dibuka, indikator Hull-Sweet berwarna merah, maka itu adalah tanda pertama untuk menempatkan entry sell limit. Kemudian pastikan bahwa indikator KLT juga berwarna merah. Setelah itu, Anda dapat menempatkan entry sell limit pada garis terbawah dari indikator KLT. Kemudian, tempatkan stop loss di atas garis super trend. Dan untuk target TP, gunakan RR 1:2. Sebelum kita melakukan backtest, maka ini adalah kondisi backtest kita kali ini. Disclaimer. Sekarang mari kita lakukan backtest 100 kali pada cara trading harian menggunakan buy limit dan sell limit ini. Dan setelah kami lakukan backtest, maka inilah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, backtest trading harian ini dimulai dari 5 Mei 2022 sampai dengan 20 November 2023. Yang kedua, pair yang kami lakukan backtest kali ini adalah pair XAUUSD atau pair Gold H1. Yang ketiga, cara trading menggunakan pending order buy limit dan sell limit ini menggunakan risk and reward ratio 1:2. Yang keempat, dari 100 kali transaksi, maka indikator ini mendapatkan kemenangan sebanyak 48 kali dan kekalahan sebanyak 52 kali. Maka dapat dikatakan bahwa paduan indikator ini mendapatkan win rate sebanyak 48% dengan total profit loss sebanyak 44R selama masa backtest. Memang jika kita lihat bahwa indikator ini mendapatkan win rate yang biasa saja. Namun karena kita menggunakan RR 1:2, yang artinya setiap kita mendapatkan kemenangan sebanyak 1 kali, maka itu akan setara dengan kekalahan sebanyak 2 kali. Atau dengan kata lain, jika Anda memiliki kemenangan 1 kali dan kekalahan sebanyak 2 kali, maka posisi Anda masih berimbang. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.